Pemirsa, banjir bandang melanda sejumlah titik di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang akibat hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan sejumlah fasilitas rusak. Selain banjir bandang, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Desa Penakir Pulau Sari, Porak-Poranda menyisakan batang pohon berserakan di jalanan. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir bandang. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi sisa material yang terbawa banjir bandang. Pohon-pohon besar yang menutup jalan serta permukiman mulai dipotong untuk dipindahkan. Selain tertutup batang pohon, jalanan desanya Lembeng Pulau Sari juga dipenuhi lumpur. Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga terdampak banjir bandang. Pancuran 13 hancur, 3 jembatan dilaporkan putus dan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata Guci juga rusak. Di lereng Gunung Selamat, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain merusak pemukiman dan fasilitas umum, banjir bandang ini juga menyebabkan gangguan akses wilayah serta memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hari ke-8 banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat makin meluas dengan ketinggian banjir hampir 3 meter. Ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Ribuan rumah di 20 kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir setinggi 1,8 meter hingga hampir 3 meter. Kondisi ini terjadi akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Selain merendam rumah dan sawah, banjir juga memutus akses jalan. Di sebagian wilayah banjir mulai terlihat surut, namun di wilayah Cekungan banjir masih cukup dalam hingga ketinggian 3 meter. Ribuan warga terdampak banjir yang sebagian besar lansia dan anak-anak masih bertahan di pengungsian. Selain kebutuhan pangan dan air bersih, warga membutuhkan bantuan selimut, karpet, serta obat-obatan. Sementara itu, sebanyak 50 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih dikepung banjir hingga hari ke-15. Walau ketinggian air masih menyentuh 1 meter, warga memilih bertahan dengan alasan menjaga rumah atau mengurusi hewan ternak. Untuk bisa beraktivitas, warga menggunakan perahu atau sampan. Banjir yang tidak kunjung surut ini mulai dikeluhkan warga, apalagi pasokan logistik di area pengungsian sudah mulai menipis. Untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang merendam Karawang, Jawa Barat, sudah ada jurnalis iNews Rudi Setiawan di Teluk Jambe dan Vindi Agil di Pati, Jawa Tengah. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Karawang terlebih dahulu. Rudi, apakah ketinggian banjir di Teluk Jambe sudah surut? Ya, Diandra dan pemirsa, selamat malam. Ya, kami informasikan untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat hari ini memasuki hari yang ke-8, di mana ini merupakan pada hari Minggu. Banjir memang ada beberapa yang sedikit ada yang surut, di mana itu akses jalan-jalan yang berada di khususnya di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Bisa kami informasikan juga bahwa untuk lokasi banjir ini, banjir masih ketinggian sekitar mulai dari, kalau dari jalan ini sekitar 50 cm, bahkan sampai ada yang 1 meter lebih untuk di jalan. Kemudian untuk yang di jalan, untuk yang diakses yang lebih rendah yang ada berada di dalam, Diandra, dapat kami informasikan itu lebih parah lagi, bisa mencapai ketinggian sampai 1,90 m sampai bahkan nyaris 2,70 m dan ada yang 2,90 m. Tadi kami juga sempat melakukan ke lokasi pada sore sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.30. Ya, untuk para pengungsi sendiri sampai saat ini masih terus mengungsi di sejumlah tempat pengungsian yang tersebar di wilayah.
Dan untuk banjir memang di sini akibat Sungai Luapan Citarum dan Sungai Cibeet. Kalau untuk status Sungai Cibeet, kedua sungai tersebut statusnya saat ini terus berangsur surut. Dan untuk status Sungai Citarum ini juga tidak meluap lagi, namun arus masih tetap bertahan dan kondisinya sejumlah daerah masih terendam banjir. Dan kami informasikan, banjir bukan karena luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet saja, ada sekitar 20 kecamatan yang terdampak, ada sekitar kurang lebih 58 desa yang terdampak ini. Dan karena curah hujan yang terus mengguyur di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan juga meluapnya sungai-sungai di sekitar lokal. Dan ini merupakan akibat dampak mengakibatkan banjir yang bervariasi, mulai dari 50 cm bahkan 1 meter ya, Deandra, dari Karawang. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang. Selanjutnya kita beralih ke Pati. Vindi, bagaimana penanganan banjir di sana? Baik, selamat malam Diandra dan pemirsa yang ada di studio. Saat ini saya berada di Desa Mintomulya. Saya bisa melaporkan saat ini ketinggian air di dalam desa itu sekitar 50 cm, yang kemudian di daerah menuju dekat aliran Sungai Silubonggo ini ketinggian air masih mencapai kurang lebih 1 meter. Dan dapat kami informasikan Diandra, dari penanganan Pemkab Pati sendiri sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari pemberian ribuan nasi, pemberian makanan siap saji ribuan bungkus, bantuan-bantuan logistik lainnya untuk masyarakat yang masih terdampak banjir. Dan dapat kami informasikan Diandra, saat ini hingga hari ke-15 banjir yang ada di Kabupaten Pati ini masih 50 desa yang tergenang dengan ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Bahkan warga ini mulai mengungsikan hewan-hewan ternaknya dan takut karena nanti kalau terserang penyakit dan lain sebagainya. Akan tetapi warga juga sebagian memilih bertahan karena berbagai alasan yang mungkin mereka masih bisa untuk tetap bertahan di sana. Begitu Diandra. Baik, terima kasih Vindi Agil melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Rudi Setiawan dari Karawang, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh diperpanjang untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Terkait hal itu, pemerintah Aceh berharap dapat percepat pemulihan secara menyeluruh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf perpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Perpanjangan dilakukan karena penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor dinilai belum maksimal di sejumlah wilayah terdampak. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 7 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2026. Muzakir Manaf juga menjelaskan proses pemulihan di lapangan masih terus berjalan, seperti pendistribusian logistik, pembersihan lingkungan, layanan kesehatan hingga pemulihan sarana pendidikan di wilayah terdampak bencana. Terkait hal tersebut, pemerintah Aceh berharap perpanjangan masa tanggap darurat ini dapat percepat proses pemulihan menyeluruh, sekaligus memastikan kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dengan baik. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin Ainus melaporkan. Ratusan ojek online di Garut, Jawa Barat mendatangi Polsek Cibatu melaporkan dugaan pengeroyokan yang terjadi kepada rekannya. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNewsroom.